Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Allah dalam kuasa Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Amin. 3 kepastian setelah tutup usia. Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang ada di dunia ini akan berakhir pada hari akhir atau disebut pula kiamat. Tentu ini kepercayaan bagi orang yang menganut suatu keyakinan rohani atau agama. Alkitab menyampaikan pesan atau nubuatan bagaimana bumi dan seluruh isinya ini akan hancur lebur. Misalnya dalam kitab Matius 24 ayat 29, Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan gunjang. Apa yang diucapkan Yesus ini juga dikatakan oleh Nabi Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelumnya, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Yesus pada ayat sebelumnya menyatakan akan ada siksaan bagi orang-orang beriman yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ditulis pada Matius 24 ayat 9-13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang beriman akan mengalami penderitaan, mengalami siksaan menjelang hari kiamat oleh karena mengikuti Yesus. Kemudian akan datang hari kiamat dengan kehancuran bumi ini. Namun orang yang tetap setia pada Yesus akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia terdiri dari raga dan jiwa atau roh. Jiwa manusia tidak akan mati, sedangkan raga tubuh pasti mati. Dari debu kembali ke debu, kata Tuhan di Firdaus, seperti ditulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 19. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Ya, semua manusia akan mati jasmaninya. Lalu kemana jiwa orang yang meninggal? Jiwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itulah kepastian yang pertama. Kepastian yang kedua, saat kiamat datang, Yesus Kristus akan datang diiringi bunyi nafiri malaikat-malaikat yang membuat miris dan takut, disertai oleh bala tentara malaikat. Kata Yesus,
Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat yang ke-27. Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Kristus, tidak akan miris, tidak akan takut, karena Kristus datang untuk menjemput, menyelamatkan jiwa manusia untuk dibawa ke surga. Ini sungguh nyata dan benar. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, sebab aku pergi ke situ, maksudnya rumah Bapa yaitu surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kepastian yang ketiga, yaitu semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan dikumpulkan di suatu tempat yang maha indah, yaitu surga, dalam damai dan sejahtera kekal, penuh sukacita dan syukur, seperti ditulis oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus? Yesus sendiri mengatakan dengan tegas dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Jadi hanya melalui Yesus jalan keselamatan itu diperoleh. Malah siapa yang tidak percaya Yesus sebagai utusan Allah, sebagai juru selamat, akan dianggap berdosa, seperti dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa jelas akan masuk neraka, terpisah dari Tuhan Allah. Saat ini, hari ini adalah kesempatan untuk bisa mendapat jaminan keselamatan jiwa dengan kepastian dijemput Yesus Kristus di akhir zaman nanti. Ya, karena ketiga kepastian itu, yaitu manusia mati secara fisik, tapi jiwa tetap hidup dan akan diadili. Siapapun manusia yang percaya kepada Yesus, jiwanya akan diselamatkan oleh Yesus yang bahkan datang menjemput di hari akhir nanti. Kemudian disatukan di surga, jiwanya diselamatkan, beroleh hidup kekal yang sangat indah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi yang memberi keselamatan melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh dijamin keselamatan kami, jiwa kami diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus di Bukit Golgota yang disalib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami kelak bahkan akan dijemput oleh Tuhan Yesus
untuk bersama-sama Tuhan Yesus datang di kerajaan Bapa di surga. Kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, mendorong, mengingatkan mereka yang masih ragu untuk menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Bapa yang bingung mencari kepastian akan keselamatan. Berkatilah melalui kuasa Roh Kudus sehingga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, perkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak muda Bapa yang mencari pekerjaan setelah mereka selesai studi, yang telah mencari pekerjaan kemana-mana. Berkati untuk dapat pekerjaan sehingga boleh menyiapkan masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkati mereka yang sudah bekerja, yang sudah mempunyai penghasilan, yang rindu mendapatkan jodoh pasangan hidupnya. Pertemukanlah dengan jodohnya. Berkatilah menjadi satu keluarga, membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Tuhan Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menikah, belum memiliki keturunan. Mari Tuhan berkati, nyatakan kasih Tuhan buat anak-anak Tuhan sehingga mereka akan bersukacita mempunyai anak. Berkatilah mereka yang sangat merindukan momongan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, menyangkut pekerjaan, kesulitan dengan atasan, kesulitan dalam usaha dagang, mengalami kebangkrutan, terlilit utang dan sebagainya. Berkatilah, beri kuasa Tuhan boleh menolong, memberi jalan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar mengatasi semuanya ini oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk mereka yang sakit, sembuhkan mereka, berkati setiap upaya pengobatan pemulihannya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Berkati para tenaga medis untuk melakukan tugasnya dengan baik oleh karena tuntunan Tuhan, sehingga membawa kesehatan kembali buat mereka yang sakit. Berkati obat-obat yang diberikan kepada mereka untuk menjadi sarana penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, mereka yang ragu-ragu, mereka yang bimbang oleh karena berbagai pergumulan. Beri mereka semakin dekat kepada Tuhan. Beri mereka mencari jalan hanya pada Tuhan, dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Berkatilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Berkati pemerintah kami di dalam menangani berbagai persoalan, menyelesaikan program-program pembangunan. Berkatilah Bapa, jauhkan dari konflik, jauhkan dari pertengkaran. Berilah Tuhan suasana sukacita, damai, toleransi, dan gotong royong di negeri kami ini, dan semua orang boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah mereka yang telah kami doakan. Haleluya. Amin.